Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunai, NIM T2019 kelas 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab-bab fikih, yaitu tentang munakahat, mawaris dan muamalah. Penjelasan dari bab fikih selanjutnya. Munakahat. Nikah secara etimologi, nikah berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-wat'u dan ad-domu wa tadahulu. Terkadang juga bermakna ad-domu wal jam'u atau ibaratun anin wat'i wal aqdi yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Kata nikah merupakan kata asli syari atau Al-Quran yang diadopsi oleh bahasa Arab itu sendiri, sehingga menjadi kata kebiasaan bagi kaum muslimin untuk menyatakan perkawinan. Nikah adalah suatu akad yang mengandung unsur pembolehan dalam melakukan hubungan badan wat'i dengan terlebih dahulu mengucapkan lafaz nikah atau tajwid perkawinan. Dengan kata lain, suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisinya dapat berupa hukumnya yang dikelompokkan menjadi 5 bentuk, yaitu pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. Seseorang dikatakan wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Dua, sunat bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan perzinahan. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak memberi belanja calon istrinya. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk nikah. Dalam nikah ada beberapa rukun, yaitu pertama, adanya calon pengantin pria, adanya calon pengantin wanita, adanya wali nikah dari pihak calon pengantin wanita, adanya saksi nikah 2 orang laki-laki, 5 ijab dan qabul. Terkadang terjadi pernikahan yang terindikasi mengarah pada sesuatu yang terlarang dalam Islam. Contohnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau mukoti adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. 2. Nikah syidor adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan pada masa jahiliyah yang hakikatnya merupakan pertukaran wanita dari suatu laki-laki secara timbal balik, dengan kata lain tukar menukar wanita dari suatu perkawinan. Nikah tahlil yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata mengandalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya akibat hak rujuk setelah talak 3. Kawin gadai atau kawin pinjam merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam, di mana seorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang yang terpandang bangsawan. Poliandri artinya banyak suami, adalah seorang wanita yang digauli oleh sejumlah laki-laki dalam kurun waktu yang sama. 6. Kawin waris merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah, yaitu seorang anak mengawini mantan istrinya, ayahnya mengawini mantan istri ayahnya. Apabila seluruh wali-wali yang disebutkan tidak ada, maka tugas wali digantikan oleh wali hakim. Wali-wali tersebut adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah. Apabila seluruh wali-wali yang disebutkan tadi tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali, seperti tidak ada lagi, meninggal dunia, tidak bisa hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib ataupun enggan,
maka yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim. Penceraian. Penceraian adalah perpisahan hidup antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab atau hal. Penceraian ini disebut juga dengan talak. Talak ada 3, yaitu talak tanjis dan talak sunni, talak roj'i. Selanjutnya adalah bab tentang mewaris. Mewaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang berarti harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Ilmu mewaris disebut juga dengan faraid, bentuk jamak dari faridah yang artinya bagian tertentu atau ketentuan. Adanya warisan harus memiliki beberapa syarat, yaitu pertama, orang yang mewariskan harta mewaris telah meninggal dunia. Kedua, adanya harta warisan. Ketiga, ahli waris. Waris hidup ketika mewaris meninggal dunia. 4, tidak adanya penghalang-penghalang memusakai atau mewani alis. Akan dikaji lebih lanjut. Sebab-sebab terjadinya warisan dan penghalangnya. 1. Sebagian ahli waris berangkat jauh dari domisili semua sehingga menyulitkan pembagian harta warisan tersebut. Kedua, sebagian ahli waris kerepotan mengulangi pihak-pihak ketiga yang mencoba untuk mempermasalahkan atau memperkeruh suasana yang merasa pembagian tidak sempurna dan kurang adil. Ketiga, ahli waris khususnya mantan istri mewaris akan menikah kembali dengan laki-laki lain yang memiliki keturunan. Ada juga sebab-sebab terjadinya warisan, yaitu pertama, adanya hubungan kekeluargaan al-qoroba, adanya hubungan perkawinan al-musyarah, adanya kegiatan seorang memerdekakan orang lain dari perbudakan al-wala, adanya hubungan agama. Ahli waris dari golongan laki-laki. Ahli waris dari golongan laki-laki ada beberapa, yaitu pertama, ahli waris dari anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu bapak, kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak. Saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak saja, saudara laki-laki seibu saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu bapak, anak laki-laki asab al-furad dan bagian-bagian serta asabah. Orang yang mendapat bagian setengah adalah anak perempuan jika ia hanya sendiri tidak bersama dengan saudaranya, anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada saudara perempuan yang seibu bapak atau sebapak, jika saudara perempuan seibu bapak tidak ada dan ia hanya seorang saja. Orang yang mendapat bagian sepertiga adalah ibu jika meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang mendapat bagian seperempat adalah suami jika istrinya meninggal itu meninggalkan anak atau meninggalkan anak dari anak laki-laki. Istri, baik hanya satu orang ataupun lebih istri yang poligami. 4. Orang yang mendapat bagian seperenam adalah ibu jika ia beserta anak, bapak simaya jika yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki, nenek, cucu, kakek. Untuk seseorang saudara yang seibu baik laki-laki maupun perempuan, saudara perempuannya sebapak saja baik sendiri ataupun banyak jika beserta saudara perempuan yang seibu bapak. Orang yang mendapat bagian setengah adalah istri, baik satu maupun banyak jika suaminya meninggal, anak baik anak laki-laki ataupun perempuan, anak dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang mendapat bagian 2/3 adalah 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 orang anak perempuan atau lebih jika dari anak laki-laki, saudara perempuannya seibu bapak jika 2 orang atau lebih, saudara perempuannya sebapak 2 orang atau lebih.
Jual beli. Jual beli atau bai'u adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad. Intinya, antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna. Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli, ijab qabul. Dalam muamalah ada yang namanya riba. Riba secara bahasa adalah sesuatu yang bertambah dari pokoknya. Sedangkan menurut syarak adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, baik berbentuk barang sejenis maupun uang yang terlebih ketika pengembaliannya sesuai dengan jatuh temponya. Jenis riba ada 2, yaitu 1, riba fadli, menukarkan barang yang sejenis tetapi ada tambahan itulah yang disebut riba. Kedua, riba nasyai adalah pertukaran barang yang ditangguhkan pengembaliannya dengan memberikan tambahan dari modal. Syirkah secara bahasa berarti percampuran, al-ikhtilat, dan secara syarak adalah ungkapan akad dari ketetapan hak terhadap sesuatu harta yang 1/2 atau lebih daripada sisi usaha dagang. Syirka atau syarikat adalah akad kerja sama yang dilakukan antara 2 orang atau lebih dalam membentuk suatu usaha yang mana modal, keuntungan, dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan kirot atau muqaradah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Hijaz. Namun kedua istilah itu adalah satu makna. Kirot berasal dari al-qard yang berarti al-qad'u, potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah atau kirot sama dengan muamalah. Ijarah adalah berasal dari kata al-ajru yang berarti ganti atau upah. Ijarah diartikan menjual manfaat, bai'u al-manfaah. Sedangkan menurut syarak, ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidak sah karena pohon bukan sebagai manfaat. Ar-arya diambil dari kata at-ta'awur yang berarti datang dan pergi atau saling menukar dan mengganti, yang lebih lazim disebut dengan pinjam meminjam. Arya adalah seseorang yang memberikan pinjaman suatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembalikan tanpa merusak barang tersebut. Arya termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni, terlepas dari unsur komersial, sehingga hukum dasarnya adalah sunnah atau dianjurkan. Ar-rohn secara etimologi, rohn berarti tetap dan lama. Sedangkan menurut syarak, pemahaman terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Ji'ala, menurut bahasa ji'ala berarti upah atas suatu prestasi, baik prestasi itu tercapai atas suatu tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi yang ditunjukkan dalam suatu perlombaan. Namun perlu dibedakan antara ji'ala dengan undian. Ji'ala memerlukan tenaga, skill, upaya, dan lain-lain. Sedangkan undian tidak memerlukan tenaga yang signifikan atau hanya menunggu nasib belaka. Jadi ji'ala diperbolehkan sedangkan undian tidak.